Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi menjelang siang hari ini, kita semua masih diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa mengikuti acara webinar pendidikan yang diadakan oleh program studi pendidikan biologi STKIP Bima. Salawat serta salam adalah kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sebagai teladan, sebagai contoh buat kita semua umat-umat yang beragama. Yang kami hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan Pengajaran dan Pendidikan Bima, Bapak Dr. Haji Hamdan Sufa, SHMH, yang tadi sempat mengikuti kegiatan webinar kita. Yang kami hormati Bapak Dr. Nasution MPD, yang alhamdulillah sampai saat ini masih bersama kita untuk mengikuti kegiatan webinar. Terima kasih banyak Pak Ketua. Mudah-mudahan niatnya menjadi universitas semoga segera terwujud. Amin. Yang kami hormati Ketua Prodi Pendidikan Biologi Bapak Insinyur Bahtiar SPMPI yang sempat hadir. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta webinar serta narasumber yang sempat mengikuti kegiatan webinar pendidikan nasional pada hari ini. Jadi alhamdulillah kita telah mengikuti kegiatan webinar dari tadi pagi. Luar biasa semangat dari adik-adik panitia ini. Adapun materi yang diamanatkan oleh panitia kepada kami yaitu terkait dengan guru penggerak dan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang sama-sama kami hormati, hari ini Menteri Pendidikan Nasional yaitu Mas Nadiem Makarim telah meluncurkan program yang kita kenal dengan program guru penggerak atau program pendidikan guru penggerak. Ini berlaku untuk kita semua, para pendidik, para guru yang ada di seluruh Indonesia. Kenapa kemudian Kementerian Pendidikan meluncurkan program tersebut? Karena ada beberapa alasan. Yang pertama terkait dengan hasil studi dari PISA atau Program for International Student Assessment, baik itu mulai tahun 2018, 2019, sampai dengan 2020 kemarin, bahwa kualitas sains, matematika, dan literasi pelajar Indonesia itu terendah di dunia, Bapak Ibu. Dari 70-an, lebih kurang 72 sampai 73 negara yang mengikuti studi PISA, Indonesia itu berada pada urutan 68, berada pada urutan 70 terkait dengan kualitas sains, matematika, dan literasi pelajarnya. Ini kemudian menjadi permasalahan kita bersama terkait dengan kualitas dari peserta didik yang ada di negara Indonesia. Selanjutnya di NTB sendiri, kualitas pendidikannya cukup mengkhawatirkan. Ini ada studi di tahun 2019-2020. Ternyata kualitas pendidikan di NTB itu Bapak Ibu berada di urutan ke-33 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Ya. Itu kemudian alasan-alasan Menteri Pendidikan Nasional mengadakan kegiatan program guru penggerak agar bagaimana guru-guru di negeri ini bisa menjadi guru-guru yang berkualitas. Karena kenapa? Sebagaimanapun bagusnya bahan ajar, sebagaimanapun bagusnya kurikulum pendidikan, bagaimanapun bagusnya fasilitas sekolah, fasilitas pendidikan, tanpa dibarengi dengan guru yang berkualitas, itu tidak akan ada maknanya, Bapak Ibu. Jadi kemudian Mas Menteri meluncurkan program ini di mana melatih Bapak Ibu guru sehingga menjadi guru penggerak. Apa yang menjadi tujuan program ini? Tujuannya yaitu menghasilkan para pemimpin pendidikan Indonesia masa depan
yang mampu mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan guru di sekitarnya, serta guru penggerak diharapkan menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu kemudian tujuan adanya program pendidikan guru penggerak. Lanjut, ya Bapak Ibu, jadi di program guru penggerak itu untuk menghadirkan guru-guru yang berkualitas, guru-guru yang berdaya saing, guru-guru yang humanis, guru-guru yang berkarakter, ada beberapa modul yang dibahas Bapak Ibu. Yang pertama modul 1 itu terkait dengan paradigma dan visi guru penggerak. Di sini guru-guru dilatih terkait dengan filosofi pendidikan yang dianut oleh Bapak Pendidikan Nasional, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, yang terkait dengan pendidikan berbasis karakter, pendidikan berbasis budaya, termasuk juga pendidikan terkait dengan keteladanan. Itu yang akan dipelajari oleh guru-guru yang mengikuti program guru penggerak. Di modul 1 juga, nanti Bapak Ibu guru akan merumuskan terkait dengan visi misi sekolah, baik dalam bentuk jangka panjang maupun dalam bentuk jangka pendek. Kemarin kami melatih guru-guru yang ada di Dompu. Alhamdulillah luar biasa motivasi guru-guru, luar biasa visi dan misi mereka, baik itu jangka panjang maupun jangka pendek. Ada yang terkait dengan peningkatan IT, ada yang terkait dengan peningkatan literasi siswa, ada terkait dengan pemanfaatan perpustakaan sekolah, dan seterusnya. Itu kemudian hasil-hasil dari program guru penggerak di modul 1. Kemudian di modul 2, di mana kemudian dipelajari di situ terkait dengan praktek pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi di sini guru-guru dilatih bagaimana kemudian mengenal model-model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Karena kenapa? Karena hari ini banyak guru-guru kita yang masih menggunakan metode pembelajaran konvensional, yang sebenarnya model ataupun metode pembelajaran konvensional sudah tidak sesuai lagi dengan abad 21 hari ini atau abad teknologi. Jadi di program ini di modul 2, di mana kemudian guru-guru dilatih bagaimana kemudian menggunakan model-model pembelajaran abad 21 yang dapat meningkatkan keterampilan abad 21 siswa, atau yang kita kenal dengan M4K, yaitu keterampilan berpikir kritis, keterampilan komunikasi, keterampilan berpikir kreatif, dan terkait dengan kemampuan dalam kerjasama. Itu dipelajari di modul 2. Di modul 2 juga nanti guru-guru dilatih bagaimana kemudian dia melakukan coaching, ya, atau melakukan wawancara terhadap guru-guru atau terhadap teman sejawat. Sehingga dari proses coaching itu mereka bisa mendapatkan permasalahan yang ada di sekolah itu. Dan dari permasalahan itu bisa dicarikan solusinya. Nah, misalnya permasalahannya yang dapatkan guru-guru yang kami latih, yaitu terkait dengan kurangnya kemampuan IT guru. Termasuk juga seperti yang saya sebutkan tadi, terkait dengan model-model pembelajaran konvensional yang digunakan guru. Jadi melalui post-coaching ini, teman-teman terlibat dalam guru penggerak, mereka akan berikan solusi terkait dengan permasalahan yang ada di sekolah melalui proses coaching tadi. Selanjutnya di modul ketiga dibahas terkait dengan pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Jadi Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, di sini juga dilatih bagaimana kemudian guru-guru itu bisa mengobservasi terkait dengan fasilitas yang ada di sekolahnya. Karena banyak yang kami dapatkan juga ternyata di sekolah itu ada fasilitas laboratorium, ada fasilitas perpustakaan, namun tidak digunakan dengan baik. Apakah gurunya tidak mampu mengoperasikan laboratorium atau seperti apa? Jadi nanti guru penggerak itu bisa mengobservasi, melihat bagaimana kemudian fasilitas di sekolah bisa dioperasikan, baik itu fasilitas laboratoriumnya, fasilitas komputernya atau IT-nya, maupun fasilitas perpustakaan. Itu yang dibahas di modul 3 Bapak Ibu.
sehingga nanti guru-guru bisa menjadi guru penggerak. Selanjutnya, PowerPoint slide 3. Ya, jadi Bapak Ibu yang mengikuti program guru penggerak itu, kalau yang angkatan kedua kemarin tahun 2018-2019 itu selama 9 bulan Bapak Ibu. Sedangkan mulai tahun 2021-2022 ini itu selama 6 bulan. Nah, jadi sekarang selama 6 bulan, tapi modul-modulnya tetap sama. Nah, selanjutnya pemerintah menjamin ini. Pemerintah menjamin kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti program guru penggerak, di mana diatur di Permendikbud nomor 40 tahun 2021 dan surat edaran Dirjen BPK nomor 0378 tahun 2022, bahwa untuk saat ini salah satu persyaratan untuk menjadi kepala sekolah itu adalah harus memiliki sertifikat guru penggerak. Nah, jadi ini calon kepala sekolah, calon pengawas sekolah, termasuk calon pelatih guru. Ya, calon pelatih guru ke depannya itu melalui Permendikbud dan surat edaran ini, yaitu harus memiliki sertifikat guru penggerak. Ini kemudian penghargaan yang diberikan oleh pemerintah kepada Bapak Ibu guru yang telah mengikuti program guru penggerak. Dan ini juga untuk mengatasi adanya semacam raja-raja kecil di daerah Bapak Ibu. Banyak maaf. Karena hari ini pengangkatan kepala sekolah itu bukan berdasarkan kualitas, ya, tapi berdasarkan intervensi tim A, tim B, tim C, dan seterusnya. Jadi untuk membatasi ini semua, pemerintah membuat peraturan Mendikbud ini, di mana kemudian persyaratan kepala sekolah ke depannya harus memiliki sertifikat guru penggerak. Tujuan daripada program guru penggerak ini tiada lain dan bukan untuk menghasilkan guru abad 21. Di mana kemudian guru di abad 21 ini, yaitu mereka harus mampu menjadi fasilitator, motivator, dan inspirator. Nah, jadi kita bukan hanya mengajar begitu saja, tapi kita harus mampu menjadi motivator maupun inspirator, ataupun mampu menjadi teladan bagi siswanya. Selanjutnya, guru abad 21 itu harus kreatif dan inovatif. Ya, tadi Pak Muammar Kadafi telah menampilkan berbagai teknologi IT, bagaimana kemudian guru harus memanfaatkan teknologi itu, termasuk juga kami dosen harus kreatif dan inovatif. Dan selanjutnya adalah menguasai teknologi digital. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini sangat penting karena kita ini sudah hidup di abad 21. Jangan sampai siswanya abad 21, guru masih abad 18. Ini sangat aneh sekali ini. Jadi siswa sudah abad 21, guru juga harus beradaptasi bagaimana kemudian hidup di abad 21 dengan menguasai teknologi digital. Alhamdulillah kemarin STKIP Bima melalui Prodi Biologi mendapatkan hibah pembelajaran jarak jauh dari Kemendikbud, dan kami bekerjasama dengan Undip Mataram, kami mengembangkan e-learning. Nah, e-learning itu di mana kemudian seperti kata Pak Muhammad Kadafi tadi, di dalamnya ada pembelajaran asinkronus dan sinkronus. Dan itu luar biasa. Nanti saya akan tampilkan hasil dari penelitian kami tersebut. Selanjutnya adalah memiliki kemampuan menulis. Ya, jadi guru abad 21 sekali lagi bukan hanya mengajar, tapi harus memiliki kemampuan menulis. Apalagi hari ini berdasarkan peraturan pemerintah bahwa persyaratan untuk kenaikan pangkat guru harus melakukan penelitian dan mempublikasikan artikel ilmiah. Ini juga termasuk tantangan guru abad 21. Selanjutnya transformasi kultural. Nah, jadi bagaimana kemudian pembelajaran itu harus berbasis dengan budaya masyarakat, sehingga kemudian kearifan lokal itu bisa tetap terjaga, bisa terus kita lestarikan dengan pembelajaran berbasis kearifan lokal. Kami juga di STKIP Bima pernah melakukan penelitian terkait dengan hal ini, di mana kemudian budaya-budaya lokal ataupun patuah-patuah orang Bima Dompu itu kami integrasikan dalam pembelajaran. Misalnya terkait dengan ngaha ngoho, ngahirawi pahu, dan seterusnya. Itu luar biasa nilai-nilai karakternya itu. Dan itu kami integrasikan dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya adalah kolaborasi. Jadi guru abad 21 itu harus mampu berkolaborasi dengan guru-guru yang lain.
Alhamdulillah sekarang luar biasa dengan kemampuan teknologi. Kita karena ada kolaborasi dengan Pak Muammar Gaddafi dari Brawijaya, ada kolaborasi dengan ayahanda Bapak Dr. Haji Hamdan Suta, ya kita bisa mendengarkan, kita bisa mengikuti materi dari mereka. Ini ya manfaat dari kolaborasi itu, Bapak Ibu. Ya, selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan profil pelajar Pancasila. Pancasila itu Bapak Ibu ada 6 kriterianya. Yang pertama adalah bernalar kritis. Yang kedua itu harus mandiri. Yang ketiga itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, berkebinekaan global. Bagaimana kemudian kita saling menghargai terkait dengan perbedaan suku, perbedaan bangsa, dan seterusnya, bergotong royong, dan kreatif. Itulah poin-poin penting dari profil pelajar Pancasila. Dan ini semua harus diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, untuk menghasilkan profil pelajar Pancasila, kita sebagai guru maupun dosen bisa menggunakan model-model pembelajaran seperti yang telah kami uraikan berikut ini. Yang pertama adalah model pembelajaran project basic learning. Nah ini Bapak Ibu. Dan sepengetahuan saya di kurikulum Merdeka, kurikulum terbaru hari ini, bagaimana kemudian Menteri Pendidikan menghimbau ataupun memberikan pengarahan, instruksi kepada guru-guru agar menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Basic Learning di dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah Problem Basic Learning, pembelajaran berbasis masalah, itu juga yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ada model pembelajaran hasil penelitian dari teman-teman dosen di STK IPB 5. Nanti ada dalam buku kami itu dan akan menjadi dotlive buat Ibu, yaitu model pembelajaran baru yang bernama model pembelajaran Character Education for Sustainable Development. Nah, ini kemudian bagaimana kemudian kita dalam mengajar mampu membentuk karakter siswa sesuai dengan nilai dalam pendidikan karakter dan tuntutan pendidikan abad 21. Model ini sudah kami uji cobakan di 9 provinsi, termasuk Provinsi NTT, termasuk di Provinsi Ambon, termasuk di Sumatera dan di Jakarta. Itu semua sudah kami uji cobakan dengan menggunakan model pembelajaran Character Education for Sustainable Development. Kemudian Bapak Ibu guru juga bisa menggunakan model pembelajaran blended learning, di mana kemudian kita mengkombinasikan antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online. Selanjutnya, ya, ini Bapak Ibu hasil penelitian yang bisa kita baca di jurnal terkait dengan metode pembelajaran yang kami sebutkan tadi. Yang pertama ada hasil penelitian teman-teman kita dari Universitas Negeri Malang terkait dengan pengaruh model pembelajaran Project Basic Learning terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi, ya, terhadap prestasi siswa kelas 4 sekolah dasar. Selanjutnya ada penelitian terkait dengan model pembelajaran berbasis masalah, di mana dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan sikap ilmiah siswa. Ini hasil penelitian kami di 9 provinsi Bapak Ibu, bisa dibaca di jurnalnya, di mana kemudian sudah kami uraikan dalam artikel yang berjudul Teacher Perception on the Implementation of Education for Sustainable Development Basic Learning in Senior High School. Jadi ini sudah kami lakukan dan sudah kami terapkan di 9 provinsi, dan hasilnya alhamdulillah ternyata siswa dan guru merasa menguasai dan senang dengan menggunakan model pembelajaran ini. Selanjutnya ini ada artikel kami akan kami publikasikan di jurnal Sinta 3, yaitu terkait dengan hasil penelitian pembelajaran jarak jauh kami dengan menggunakan blended learning, yaitu ketuanya Pak Bahtiar, SPI MP, dan akan kami publikasikan di Jurnal Nasional Akreditasi Sinta 3. Di mana hasil penelitian ini dengan menggunakan model pembelajaran blended learning dapat meningkatkan literasi digital mahasiswa. Ya, selanjutnya slide terakhir, Bapak Ibu yang sama-sama kami hormati, jadi demikian penyampaian materi dari kami. Mudah-mudahan penyampaian materi ini
bisa menggerakkan hati kita semua, ya kita bisa menjadi guru penggerak